Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma iftah lana futuhal arifin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kembali ini sesi yang terakhir ya dari daurah kita pada hari ini, yaitu pembahasan dimulai dari pembahasan zakat al-fitr, zakat fitrah. Tapi sebelum itu ada yang ingin kita sampaikan. Pada sesi yang pertama tadi kita sebutkan tentang masalah pembatal puasa, yaitu pingsan. Ada sedikit yang perlu kita ralat. Kalau nggak salah pas tadi saya menjelaskan halaman 21 ya. Pas di situ ada gila dan murtad, kemudian saya jelaskan masalah tidur. Kemudian juga saya jelaskan di situ masalah hilang akal, pingsan. Oke, untuk pingsan dia membatalkan puasa jika yastaghriqu jami'an nahar. Jika pingsan itu berlaku pada diri seseorang sepanjang siang hari Ramadannya. Ya. Jadi misalkan seorang taruhlah subuh itu masuknya jam 4, maghrib masuk jam 6. Jadi sejak jam 4 sampai jam 6 dia itu pingsan. Maka itu namanya yastaghriqu jami'an nahar. Jadi menghabiskan seluruh siangnya dengan pingsan, maka ini membatalkan puasa. Kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sempat sadarkan diri, siuman sadarkan diri ya. Meskipun sebentar, taruhlah misalkan pingsannya sepanjang dari pagi sampai sore itu hanya siuman sekitar 1 jaman, maka di sini dia tidak batal puasanya, tidak batal puasanya. Jadi kalau pingsan dibagi 2, kalau pingsannya itu selama 1 hari full batal. Kalau tidak 1 hari full, meskipun hanya sebentar sempat dia siuman di siang hari itu, maka tidak batal puasanya. Baik, kita mulai pembahasan dari zakatul fitr atau zakatul fitrah pada halaman 58. Maka di sini disebutkan zakat fitr. Zakat fitr. Pengertian apa itu zakatul fitr? Zakatul fitr adalah ukuran tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau malam Syawal, dengan syarat tertentu atas setiap mukallaf dan orang yang berada di bawah nafkahnya. Ya. Jadi zakatul fitr adalah ukuran tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan ketika terbenamnya matahari. Maksudnya di sini ketika terbenamnya matahari ini adalah waktu al-wujub. Karena waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada beberapa.
ada waktul jawaz, ada waktul wujub, ada waktu sunnah, ada waktul makruh, ada waktul haram. Jadi ada waktu yang mana diperbolehkan, ada waktu yang mana diwajibkan, ada waktu yang disunahkan. Maka kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu sudah terjadi sejak terbenamnya matahari di akhir dari bulan Ramadan. Ya. Dalam artian kalau orang mendapati bulan Ramadan yang terakhir, mendapati malam harinya, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Baik. Dengan syarat tertentu yang nanti kita sebutkan atas setiap mukallaf dan orang yang berada di bawah nafkahnya. Baik. Untuk penamaan, ya ada yang menyebut zakatul fitr, ada yang menyebut zakatul fitrah, boleh sama saja. Ya, sama saja. Kalau zakatul fitr lebih ke arah zakat al-fitr berasal dari al-fitr ya. Al-fitr lebih ke arah pada makan atau berbuka. Karena zakat tersebut dikeluarkan di akhir waktu puasa, yaitu mendekati Ramadan. Ada yang menyebut zakatul fitrah karena zakatnya itu bukan menzakati harta, tapi menzakati badan. Bukan menzakati harta, tapi apa? Menzakati badan. Hukumnya apa? Zakatul fitr adalah wajib bagi setiap orang yang memenuhi syarat wajibnya. Syarat wajibnya nanti insya Allah ada penjelasannya. Jadi orang yang sudah terpenuhi pada diri orang tersebut syarat wajib, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan apa? Zakat fitrah. Ya, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, di sini disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadan dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan. Berikutnya halaman 59, syarat wajib. Yang pertama Islam. Maka tidak ada kewajiban bagi orang kafir ataupun musyrik, meskipun dia ahli kitab. Yahudi, Nasrani, tidak ada kewajiban. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i, beliau mengatakan la zakata fitrin illa ala muslim. Tidak ada kewajiban zakat fitr kecuali atas orang Islam. Ya. Jadi orang kafir, kalau dia yang mengeluarkan maka tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Ya. Berikutnya yang kedua syarat wajibnya adalah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya. Maksudnya apa? Di situ ada catatan kaki. Maksudnya adalah seseorang tersebut mendapati bulan Ramadan meskipun sesaat, maka barang siapa yang mendapati bulan Ramadan walau sesaat, maka wajib zakat. Nah, di sini disebutkan, maka barang siapa yang meninggal setelah waktu tersebut, maka wajib bagi keluarganya untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anha di atas. Ya. Jadi misalkan orang pas subuh mau sholat id meninggal. Subuh mau sholat id meninggal. Malam harinya masih takbir, masih hidup. Ya, tapi subuh mau sholat id meninggal. Maka keluarga wajib tetap untuk mengeluarkan zakat fitrah orang tersebut yang meninggal itu. Kenapa? Karena dia sudah mendapati sebagian dari bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada kelebihan makanan untuk malam dan hari Id untuk dirinya dan orang-orang yang dia nafkahi.
Syarat berikutnya, syarat orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah dia mampu. Mampunya bagaimana? Mampunya adalah dilihat ketika malam takbir itu, dia melihat simpanannya. Kalau misalkan masih cukup untuk makan malam itu dan besok hari raya, maka dianggap dia sudah mampu. Dan ada kelebihanan tentunya ya, ada kelebihannya, bukan pres, ada kelebihannya. Mampu dan dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau misalkan dicek, ada tapi ngepres, jadi misalkan dilihat, taruhlah dia nggak punya tabungan sama sekali, beras juga cuma tinggal berapa liter, nggak sampai 1 liter ya mungkin, atau ada 1 liter tapi tanggungannya banyak, ya. Lauk juga di kulkas atau di tempat yang dia simpan terbatas, nggak ada, ya, dan dia nggak kerja, sedang tidak kerja, ya, maka tidak ada kewajiban ketika itu untuk membayar zakat fitrah. Ya. Ya, ketika apa? Ketika makanannya tidak mencukupi untuk hari itu dan juga untuk esok hari. Ya, jadi harus apa? Harus mampu. Baik, berikutnya, bentuk, ukuran, waktu, dan pembagian. Baik. Zakat yang dikeluarkan merupakan, yang pertama ya, zakat yang dikeluarkan merupakan bahan makanan pokok dari tempat tinggalnya. Zakat yang dikeluarkan merupakan apa? Bahan makanan pokok dari tempat tinggalnya. Jadi kalau kita di Jawa, bahan makanan pokoknya adalah beras, ya, maka yang mengeluarkan beras, ya. Dan di situ diberikan catatan kaki, tidak boleh mengeluarkan dengan selainnya, seperti uang. Yang mengeluarkan zakat fitrah pakai uang, maka nggak boleh. Ya. Kecuali kalau dalam keadaan terpaksa, ya kita bisa taklid ke mazhab yang lain. Karena mazhab Hanafi membolehkan mengeluarkan zakat pakai uang. Ya. Dan juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitr dengan makanan siap saji, ini juga nggak boleh. Jadi memang bahan makanan pokok. Ya. Kemudian ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya di situ bisa dilihat sendiri, ya, bahwasanya di zaman Rasulullah mereka mengeluarkan zakat pada hari fitr 1 sa', ya, dari makanan. Makanan mereka apa? Ya gandum, ya. Ada yang kismis dan lain sebagainya. Baik, yang kedua, ukurannya. Ukurannya adalah 1 sa', yang sama dengan 2,5–4 kilogram. Itu hanya perkiraan saja. Pokoknya dia antara 2,4 sampai 3 kilogram kalau beras. Tapi kembali ini hanya perkiraan. Ya. Kenapa? Karena takarannya memang berbeda. Kalau sok itu adalah takarannya pakai takaran ya, bukan timbangan. Jadi dia lebih dengan berat volume ya. Berat volume, bukan berat jenis barangnya, tapi bendanya, seperti itu. Ya. Jadi kalau dikilogramkan itu antara 2,4 sampai 3 kilogram. Jadi kalau mau aman, ya, 1 orang yang mengeluarkan 3 kilo, itu sudah aman insya Allah. Ya, sudah aman. Mengeluarkan 3 kilo. Baik. Nah, 1 sa' itu 4 mud. Ya, 1 sa' apa? 4 mud. Ya, 4 mud, 1 mudnya itu sekitar 600 sampai 700 gram. Sekitar segitu ya. Baik, yang ketiga, waktunya. Waktunya kapan? Waktunya adalah sejak awal Ramadan hingga hari pertama Idul Fitri. Jadi tadi disebutkan waktu wajib. Kalau waktu wajib itu adalah malam. Malam Idul Fitri itu waktu wajib. Tapi kalau mengeluarkan sebelum itu boleh. Itu masuk nanti dalam ranah waktul jawaz. Waktu boleh.
Jadi misalkan tanggal 1 Ramadan mengeluarkan zakat terlebih dahulu, boleh, silahkan. Tanggal 3 Ramadan, tanggal 5 Ramadan mengeluarkan zakat fitrah, boleh, silahkan. Ya, diperbolehkan. Baik. Nah, ketika sudah masuk malam Ramadan, itu sudah mulai ada kewajiban. Kewajiban dalam artian, kalau belum mengeluarkan harus sudah mulai wajib untuk mengeluarkan sejak hari itu. Ya. Adapun waktu yang sunnah adalah mengeluarkannya sebelum salat Id. Ya, waktu yang sunnah mengeluarkan sebelum salat Id. Ya. Waktu yang makruh adalah mengeluarkannya setelah salat Id. Makruh. Setelah salat Id baru mengeluarkan zakat fitrah, makruh. Waktu haram kalau mengeluarkan sudah lewat dari hari raya yang pertama. Besoknya misalkan. Haram, nggak boleh. Tapi tetap harus mengqadha. Bukan berarti ya sudah terlepas bebannya, enggak. Ya. Karena batasnya itu sejak tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Jadi kalau 1 Syawal, maghrib 1 Syawal kok belum mengeluarkan zakat fitrah, maka dia berdosa kalau tanpa uzur dia mengakhirkan. Tapi tetap dia harus mengqadha, mengeluarkan di luar waktunya itu. Dan makanya di sini waktunya adalah sejak awal Ramadan hingga hari pertama Idul Fitri. Ya, hari pertama Idul Fitri tanggal 1 Syawalnya. Ya, dan di situ disunahkan didoakan ketika pagi sebelum salat Id. Baik, yang keempat, pembagian zakat fitr. Pembagian zakat fitrah sama dengan pembagian zakat selainnya. Ya. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim, dan seterusnya. Ya. Zakatnya dikeluarkan untuk fakir, miskin dan lain sebagainya. Dan pembagian ini boleh dilakukan sendiri dan juga boleh diserahkan pada amil zakat. Misalkan masjid, ya, amir masjid mengelola, bersedia membagian, boleh kita titipkan kepada orang lain, atau boleh kita langsung berikan. Misalkan kita punya tetangga yang memang dia fakir, kita serahkan langsung, boleh, silakan. Baik. Berikutnya adalah Idul Fitri. Cara mengetahui bulan Syawal. Ya. Kalau tadi untuk masalah Ramadan dicukupkan dengan persaksian 1 orang itu sudah bisa untuk menetapkan Ramadan. Dan tadi kita sebutkan untuk bulan yang lain tidak boleh ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki yang adil. Ya, karena hukum asalnya persaksian itu harus mendatangkan 2 orang yang adil. Wa asyhadu dzawa 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Maka demikian pula dengan Syawal. Maka untuk menetapkan bulan Syawal, maka diperharuskan minimal ada 2 orang laki-laki yang adil yang menyaksikan hilal. Yang menyaksikan apa? Hilal tersebut. Ya. Nah, kalau misalkan tidak terlihat juga, tidak ada yang melihat, maka sama seperti Ramadan, ya, digenapkan Ramadan 30 hari. Tadi tanggal 29 Ramadan, ya, siang hari atau sore itu sudah mulai melihat hilal. Ada enggak muncul tidak bulannya, bulan baru muncul apa tidak, tanggal 29. Kalau misalkan muncul, berarti besok sudah 1 Syawal. Kalau misalkan belum muncul, ya maka berarti besok masih Ramadan. Kemudian poin berikutnya adalah takbir malam Id. Takbiran. Takbir malam Id disunahkan untuk bertakbir di malam hari raya. Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Di sini Ibnu Katsir mengatakan, oleh karenanya banyak para ulama yang berpendapat akan disyariatkannya bertakbir di Idul Fitri karena ayat ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Dan ya, mereka menyempurnakan hitungannya dan bertakbir atas hidayah yang Allah berikan pada kalian.
Imam Syafi'i mengatakan, "Fa idza ra'u hilal Syawal, ahbabtu an yukabbiran nasu jama'atan wa furada fil masjidi wal aswaqi wa turuqi wal manazili wa musafirina wa muqimina fi kulli halin wa aina kanu wa an yudhiru takbir." Jika manusia sudah melihat hilal Syawal malamnya, malam takbiran itu, kalau sudah memang besok 1 Syawal, maka Imam Syafi'i mengatakan, saya menganjurkan agar manusia takbiran. Baik secara jamaah bersama-sama atau sendiri-sendiri boleh, ya, di masjid, di pasar, di jalan, di rumah-rumah, baik dia sedang safar atau dia sedang mukim, dalam segala macam kondisi, ya, dimanapun mereka berada, dan hendaknya mereka apa? Mensyiarkan takbir tersebut, ya. Bertakbir, ya, mensyiarkan takbir tersebut, yang menunjukkan dia sedang bertakbir. Jadi tidak dibatin. Ya. Takbiran iki, kakak krungu, iya wis tak batin misalkan. Ini namanya membatin, bukan bertakbir, ya, membatin. Ya. Baik. Jadi bertakbir. Ya. Itu termasuk disunahkan ketika malam Id. Kapan selesainya? Ya, selesai takbiran, ya, selesai takbir hingga imam sholat Id naik ke atas mimbar, maka sudah selesai takbirnya. Ya, sudah selesai takbirnya. Baik, berikutnya sholat Idul Fitri. Ini terakhir, pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir adalah sholat Idul Fitri. Ya, yang pertama, hukumnya apa? Sholat Idul Fitri, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Dan disyariatkan secara berjamaah. Hukumnya sunnah muakkad dan disyariatkan secara berjamaah. Kadang ada yang terbalik memahami sholat jamaah itu nggak pernah hadir. Pas sholat Id keluar semua. Sholat 5 waktu nggak pernah hadir. Sholat Id keluar semua, masya Allah, luar biasa. Ya, ya kita patut syukuri semangatnya untuk hadir sholat Id itu, ya. Tapi juga hendaknya belajar fikih mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, jadi hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Ya, tapi ingat itu tidak lebih utama dari sholat wajib. Jadi harusnya sholat wajib yang lebih diperhatikan. Gitu. Dan disyaratkan secara berjamaah. Dan juga termasuk disunahkan untuk mengajak semua keluarganya untuk menghadiri tempat sholat tersebut. Baik yang wajib sholat atau berhalangan untuk sholat. Makanya di sini di catatan kaki disebutkan. Dan disunahkan pula bagi wanita yang berhalangan haid untuk hadir di belakang shaf sholat dan ikut bertakbir. Ya, jadi meskipun dia nggak ikut sholat, ya tetap datang. Misalkan kalau sholat idnya dilaksanakan di masjid, misalkan, ya berarti kan nggak boleh masuk masjid. Ya tinggal di luar aja, duduk di luar sambil ikut bertakbir. Kan sebelum sholat kan banyak takbir dulu kan, Allahu Akbar dan seterusnya. Ikut bertakbir. Kemudian pas orang-orang sholat, ya dia nggak ikut sholat. Kemudian habis itu ada khutbah Id, ya dia mendengarkan. Pokoknya menyemarakkan karena itu hari raya, ya, ikut menyemarakkan. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumul fitri wal adha ilal musalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat. Fa awwalu ma yabda'u bihi as-shalah. Dan pertama kali yang beliau lakukan adalah salat. Ya. Mungkin pertanyaan, kenapa kok enggak hukumnya wajib padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat Id ini? Tidak pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat Id ini. Yang pertama, bahwasanya tidak harus sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Nabi hukumnya menjadi wajib. Ya. Kadang dia sunnah tapi tidak pernah ditinggalkan Nabi.
Seperti apa? Misalkan sholat rawatib. Ya, sholat rawatib. Nabi tidak pernah meninggalkan, bahkan ketika meninggalkan beliau mengqadha. Ya. Dan juga dia hukumnya sunnah karena dalam hadis yang lain ketika ada seorang Arab Badui yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sholat apa yang wajib bagiku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholat 5 waktu. Kemudian dia mengatakan ada yang selain itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Beliau mengatakan tidak illa anta tawa', kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Jadi semua keumuman yang ada dalam sholat-sholat itu dibawa kekhususan pada hadis Arab Badui tadi. Baik. Berikutnya yang kedua, sholat tidak diawali dengan azan maupun iqamah. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah. Ya. Seruan untuk sholat gimana? Ya, seruannya para ulama mengatakan dengan menyeru as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ya, dikiaskan kepada sholat khusuf, ya, sholat gerhana. Seruannya juga gitu, as-salatu jami'ah. Ya, ini sama-sama sholat sunnah dan disunahkan secara berjamaah. Maka disunahkan juga mengkiaskan, ya, membawa kesunahan seruan as-salatu jami'ah ke sholat ini. Kenapa? Ya karena ilahnya sama. Tadi sudah dibahas sama Ustaz Reza masalah kias. Ya. Ya. Baik, maka ketika mau memulai sholat maka boleh menyerukan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Tapi tidak mulai dengan azan dan iqamah. Kemudian dan khutbah dilakukan setelah sholat. Ya. Jadi sholat dulu kemudian apa? Khutbah Id. Sebagaimana athar dari sahabat Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah bahwasanya lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah adzan di Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian berikutnya yang ketiga, waktunya. Kapan waktu salat Id? Dan waktunya yang afdal adalah ketika meningginya matahari seukuran tombak. Ya, kurang lebih, sini ada penjelasan, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam setelah terbitnya matahari. Ya, kurang lebih ya, sekitar segitu. Ya. Dan boleh dikerjakan di tanah lapang ataupun dalam bangunan. Boleh dikerjakan di tanah lapang ataupun di dalam bangunan. Jadi tidak harus di tanah lapang saja. Ya, boleh dikerjakan dalam bangunan. Ya. Yang penting intinya mana yang lebih bisa mencakup jamaah. Ya. Kalau misalkan masjidnya besar, ya maka silahkan dilaksanakan di masjid. Tapi kalau misalkan masjidnya nggak cukup, ya maka boleh dilaksanakan di tanah lapang. Yang keempat, tata caranya. Salat dilaksanakan 2 rakaat dengan sekali salam, seperti salat subuh. Ya. Seperti salat subuh. Di rakaat yang pertama bertakbir sebanyak 7 kali. Bertakbir sebanyak 7 takbir selain takbiratul ihram. Ya. Takbir yang pertama bertakbir sebanyak 7 takbir selain takbiratul ihram. Pokoknya takbiratul ihram kan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian habis itu takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Dan di rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Selain takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu takbir pindah dari sujud ke rakaat kedua. Jadi habis sujud kedua kemudian berdiri Allahu Akbar, itu takbir intiqal. Kemudian start ngitung 5. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2 sampai 5 kali. Ya. Dan para fuqaha menganjurkan ya di sela-sela takbir tadi ada zikir yang dibaca. Ya, ada riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, ya maksudnya subhanallah walhamdulillah, ya membaca zikir, ya membaca zikir, ya. Ya. Ya bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca itu atau zikir yang lainnya tidak masalah. Ya. Kemudian apa? Kemudian setelah seperti itu
berkhutbah seperti khutbah Jumat. Berarti kalau berkhutbah seperti khutbah Jumat ya 2 kali. Khutbah 2 kali dan dijeda dengan duduk di antara 2 khutbah tadi. Kemudian ada sedikit tambahan tentang adab-adab ya. Di sini tidak disebutkan adab-adab salat Id ya. Ada tambahan ya. Di antara adab-adab salat Id yang pertama untuk Idul Fitri yang pertama adalah dia mandi sebelum berangkat salat Id. Yang pertama apa? Mandi. Ya. Kemudian mandinya seperti mandi jinabah ya, mandi besar seperti mandi besar. Yang kedua, dia memakan makanan sebelum berangkat ke musola, sebelum berangkat ke tempat sholat. Kalau itu sholat Idul Fitri, dia makan makanan dulu. Atau kalau tidak ada ya, mungkin cemilan, kongwane sudah boleh dibuka kan gitu ya. Enggak nunggu ada tamu habis sholat ya, enggak. Sebelum sholat ya, kongwane boleh dibuka. Ya, untuk cemilan enggak ada kurma, enggak ada. Ya, adanya kongwan sama astor atau apa gitu ya. Wafer. Dibuka, dimakan dulu sebelum berangkat sholat. Kemudian disunahkan memakai pakaian berwarna putih kalau ada. Ya, memakai pakaian berwarna putih kalau ada. Kalau tidak ada, maka boleh memakai pakaian yang lainnya. Yang penting pakaian yang bagus, yang menutup aurat, yang baik dan pantas dibuat sholat. Itu, yang pantas dibuat sholat. Dan tidak terlarang ya. Kemudian diantara adabnya juga yang disunahkan ketika berangkat sholat Id adalah dia berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda. Berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda. Ya. Kemudian diantara yang disunahkan juga ketika berangkat sholat Id, jangan lupakan berdoa ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Ya. Termasuk juga yang disunahkan adalah dia berwudu dari rumah. Ya. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berwudu dan bagus wudunya, kemudian dia berangkat untuk sholat, kemudian dia sholat dan seterusnya, ada pahala-pahala di situ. Ya, jadi wudu dari rumah. Ya, wudu dari rumah. Ya. Baik. Kemudian diantara adab juga ketika hari Id adalah memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat. Ya. Memberikan ucapan apa? Ucapan selamat, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal dan seterusnya. Pokoknya ucapan selamat. Ya. Indonesia apa minal aidin wal faidin gitu ya. Ya, pokoknya memberikan ucapan selamat ya. Ya, selamat hari raya. Soalnya itu menunjukkan apa? Hari kegembiraan, hari yaum surur, yaum sa'adah. Jadi memberikan selamat, memberikan ini kepada orang lain, dan itu juga bahkan ada para ulama yang menulis bab khusus masalah tahniah. Ya, masalah tahniah atau riwayat-riwayat meriwayatkan amal dari para salaf, diantaranya Ibnu Hajar kalau tidak salah menulis satu bab atau menulis satu risalah khusus masalah memberikan selamat. Berikan selamat. Ya. Jadi itu termasuk adab dalam ketika berhari raya. Baik. Nah, kemudian juga termasuk ada berhari raya ya, ikramud dhaif, kalau misalkan ada tamu, itu juga termasuk adab memuliakan tamu. Ya, misalkan ada, kalau di Indonesia kan ada tamu gitu ya, bukan cuma di Indonesia ya, di tempat yang lain juga sama, biasanya bertamu juga ke rumahnya, maka dimuliakan, ya, dimuliakan, diberikan hidangan dan lain sebagainya. Itu termasuk apa, bentuk ikramud dhaif yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah masih ada waktunya.
nanti bisa barangkali ada yang mau nulis pertanyaan, ya silakan nanti ditulis pertanyaannya, kemudian dikumpulkan di Mas Rehan. Nanti insya Allah yang mau nulis pertanyaan nanti diberi hadiah sama panitia, insya Allah ya. Jadi bertanya dan berhadiah itu luar biasa ini ya. Supaya apa? Supaya mau bertanya ini. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.